Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ya, kita masuk di pertemuan kelima ya, mata kuliah pengolahan citra digital. Yang dimana mata kuliah ini hanya diambil oleh mahasiswa yang memilih peminatan sistem cerdas. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang histogram, ya. Judulnya adalah histogram. Ya, sekarang kita angkatan 2019, berarti semester 5 ya. Apakah adik-adik sekalian sudah mempelajari atau sudah melewati mata kuliah statistika atau gimana? Statistika, Statpro, statistika dan probabilitas, sudah pernah dipelajari? Pernah. Aku belum sih. Hah? Semester berapa statistika? Semester 3. Semester 3. Oh, cepat lebih cepat ternyata. Iya, jadi harapannya adik-adik sudah pernah mendapati macam-macam dari model grafik, ya, model grafik atau penyajian data. Nah, salah satunya itu kita menggunakan diagram, ya. Nah, diagram itu ada banyak macam lagi bentuknya. Nah, salah satunya adalah histogram. Ada yang paham apa arti dari histogram? Histo, terdiri atas histo dan gram. Diagram berbentuk histo. Apa itu histo? Ada yang tahu? Oke, Zulfahmi. Kayak grafis, Bu. Layar grafis. Ya, grafisnya Tampilan grafis. Maharani. Grafisnya berbentuk apa? Grafis batang. Ya, grafis batang ya, Maharani. Oke, thank you Maharani sudah dibantu. Jadi, Ya, Bu. itu salah satu bentuk penyajian data. Kemudian saya tulis dulu namanya. Di sini pertemuan 5. Ya, jadi histogram itu adalah salah satu bentuk penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu kan terdiri atas dua koordinat ya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Saya gambar di sini. Nah, jadi histogram nanti itu bentuknya seperti ini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, sumbu X itu menyatakan apa, sumbu Y itu menyatakan apa, sebentar kita lihat. Ya. Nah, kemudian dia berbentuk diagram batang. Jadi nanti bentukannya seperti ini, penampakannya secara zoom ya atau besar. Seperti itu nanti penampakannya. Nah, jadi dalam pengolahan citra digital, nilai apanya yang bisa kita sajikan dalam bentuk diagram batang itu adalah frekuensi setiap nilai intensitas yang muncul di seluruh piksel citra. Jadi frekuensi seberapa banyak kemunculan dari masing-masing nilai intensitas. Nilai intensitas itu adalah nilai piksel. Singkatnya. Atifah tolong di-mute dulu, Atifah. Ya, jadi ini ya yang berbentuk batang seperti ini menyatakan berapa frekuensi. Semakin tinggi frekuensinya, maka semakin tinggi grafik yang disajikannya ya untuk masing-masing nilai piksel. Jadi untuk sumbu X-nya itu adalah nilai intensitas ya. Jadi di sini nilai intensitas atau nilai pikselnya supaya lebih gampang. Ya.
Kemudian yang sumbu Y-nya itu bergantung dari resolusi citra atau ukuran citra yang kita gunakan, ya, yang kita olah. Apakah dia 1000 kali 2000, ataukah dalam bentuk ratusan, misalnya 100 kali 200. Jadi ini nilai-nilainya di sini bergantung dari ukuran citranya, ya, ukuran resolusi citranya. Kalau ribuan maka dia akan tampilkan secara ribuan. Kalau ratusan dia akan tampilkan secara ratusan. Kalau puluhan dia akan tampilkan secara puluhan. Jadi bergantung dari ukuran citra. Nah, di masing-masing nilai piksel itu memiliki frekuensi masing-masing. Berapa kali dia muncul dalam satu citra. Misalnya warna nilai piksel 0, ya, nilai piksel 0 itu artinya hitam. Warna hitam yang ada dalam satu citra itu berapa kali dia muncul? Berapa banyak piksel dia muncul warna hitam dalam satu citranya? Kalau misalnya 10, maka dia akan misalnya sini 10, maka dia akan menggambarkan nilai piksel untuk nilai 0 itu atau warna hitam setinggi atau sebanyak 10 frekuensi. Nah, begitu juga dengan nilai piksel yang lain. Akan dihitung berapa kali frekuensi kemunculannya dalam satu citra. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Pengertian dari histogram? Bisa, Bu. Iya, oke. Nah, kemudian sebelum Ibu beritahukan bagaimana cara memanggil histogram dari suatu citra dalam sebuah MATLAB, Ibu mau tanya kembali, ada berapa jenis citra yang kita pelajari kemarin? Ada yang masih ingat? Disebutkan juga beserta dengan nilai intensitasnya atau nilai pikselnya. Sebutkan jenis citra, ya, jenis citra disertai dengan nilai pikselnya masing-masing. Citra grayscale, Bu. Ini yang bicara? Maharani, Bu. Oh, yang lain, Maharani. Kasih dulu kesempatan yang lain, Di. Iya, Bu. Siapa Citra yang RGB, lain yang Bu. bisa? RGB, Bu. Sebut nama. Adi Muhammad Fahrial, Bu. Muhammad Fahrial, kayaknya sudah sering kayaknya Fahrial ya. Yang lain coba. Saya, Bu. Fahrial di PCD sudah pernah bicara kah? Belum ya? Belum, Di, baru di AI. Oke, Fahrial Belum. dulu, Di. Silakan. Citra RGB. Kalau citra RGB itu mulai dari 0 sampai 255 ya, Bu, kalau nggak salah, Bu. RGB. Iya, Bu. Cocok 0 sampai 255, tapi dia kan ada 3 warna. Jadi berbentuk berapa dimensi? 3, Bu. Ya, 3 dimensi. Dimensi satunya siapa? Dimensi 1 itu yang green ya, Bu? RGB. Coba kita sebut RGB. RGB, Bu. RGB. Nah, berarti Red. yang pertama siapa? Red, Bu. Merah. Iya, red ya. Red. Dengan nilai piksel atau nilai intensitas berapa? 0 sampai 255, Bu. Oke, 0 menyatakan warna apa? Warna hitam. 255 menyatakan? 255 itunya, Bu. Warna merah. Oke. Selain red, apa lagi? Green, Bu. Oke. Sebutkan, langsung aja. Green dia mulai dari 0 sampai 255. Kalau 0 itu hitam, kalau 255-nya itu hijau. Oke. Terus blue atau biru. 0 itu hitam. Terus 255-nya itu biru, Bu. Oke. Itu citra RGB. Citra yang kedua apa? Grayscale, Bu. Oke, grayscale. Apa artinya grayscale? Keabuan, Bu. Keabu-abuan. Oke. Berapa nilainya? Kalau itu enggak tahu, Bu. Lupa itu, Bu. Sama, Ji. 0 sampai 255. 0 Nah, 0 menyatakan? Putih. Hitam. Kalau 255 itu abu-abu. Putih. Putih ya. 0 hitam, 255-nya putih.
Di antara 0 sampai 255-nya itu gradasi abu-abu. Ya. Oh ya. Oke, jenis citra yang ketiga. Citra binar, Bu. Oke, berapa nilainya? Apa artinya citra binar? Citra binar itu, Bu, bernilai 0 atau 1, Bu. Iya, apa artinya dulu citra binar? Citra Enggak tahu, lupa, Bu. hitam putih. Oh iya. Ya, 0 menyatakan 0 menyatakan hitam, oke. 1 menyatakan putih. Oke, sudah ya. Jadi ada 3 jenis citra. Nah, selanjutnya oke, makasih ya Varial, meskipun agak terbata-bata enggak apa-apa. Jadi 0 itu enggak usah dibahas. 0 itu adalah semuanya untuk semua jenis citra itu sama, semua warna hitam ya, 0-nya. Nah, 255-nya yang agak berbeda. Dari citra RGB, red, green, blue itu masing-masing bernilai 255. Kemudian citra grayscale 255-nya menyatakan putih. Kalau binar satunya itu menyatakan putih. Nah, kemudian dalam menghitung histogram dari sebuah citra, khususnya jenis aras keabuan, kenapa kita berikan contoh aras keabuan? Karena aras keabuan hanya berbentuk 1 dimensi ya, tidak seperti RGB yang 3 dimensi, berarti ada 3 juga histogramnya. Nah, kita berikan contoh aras keabuan supaya simpel. Jadi bagaimana perhitungan masing-masing nilai piksel atau nilai intensitas dari satu citra itu algoritmanya seperti ini. Yang menjadi inputan adalah citra itu sendiri, citra yang kita mau buatkan histogramnya, yang berbentuk sejumlah baris dan sejumlah kolom. Kemudian L itu adalah jumlah aras keabuannya. Maksudnya itu aras keabuan berapa bit ya. Jadi kalau kita pilih 8 bit berarti cuma 0 sampai 8. Kalau 16 bit berarti cuma 0 sampai 16. Jadi berbeda lagi aras-arasnya. Nah, kemudian deskripsinya atau langkah-langkahnya itu yang pertama adalah buatlah larik histogram sebanyak 2 pangkat L elemen dan isi dengan 0. Ya, jadi larik itu maksudnya adalah semacam array ya, berbentuk array. Nah, kemudian di dalam array itu berapa jumlah elemennya itu bergantung dari berapa aras keabuannya. Jadi pakai rumus 2 pangkat L. Misalnya kalau 8 berarti 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berapa ya? Ya, sekian ya, sekian jumlah elemennya. Kemudian mula-mula semua nilai elemennya itu pada larik histogram atau array histogram itu diisi dulu mula-mula dengan nilai 0. Nah, nanti di perhitungan nilai masing-masing pikselnya atau nilai arasnya baru dimasukkan masing-masing nilainya. Nah, kemudian dari posisi mana sampai mana itu dimulai dari posisi baris pertama ya sampai baris pertama kolom pertama sampai baris terakhir kolom terakhir. Nah, jadi menggunakan perulangan seperti ini. For I itu untuk barisnya, J itu untuk kolomnya. Ya, kemudian ya, bergantung dari berapa banyak jumlah baris dari suatu citra dan bergantung dari berapa banyak kolomnya. Nah, kemudian dihitunglah masing-masing intensitasnya ya dengan rumus his dalam kurung berapa nilai piksel yang mula-mula kita mau hitung. Ya, misalnya dari nilai piksel 0, maka nilai piksel 0 dulu yang dihitung. Setelah itu nilai piksel 1 ada berapa nilai piksel 1 yang ada dalam citra tersebut seperti itu. Ya, dan seterusnya sampai nilai aras yang paling tinggi atau yang paling terakhir dari satu citra tersebut. Nah, kemudian untuk listingnya bisa kita lihat seperti ini supaya lebih jelas ya. Jadi nama functionnya itu adalah histo, kemudian dalam kurung parameter, cuma satu parameter yang kita gunakan yaitu citra yang kita mau gambarkan histogramnya. Nah, ini adalah listing untuk membuat histogram secara manual ya, bukan menggunakan toolbox yang ada di MATLAB. Ini cara manualnya. Nah, jadi mula-mula kita bikin dulu
apanya tadi, larik ya, larik histogramnya. Nah, ini dia lariknya. Ada jumlah baris, ada jumlah kolom, kemudian size, bukan ini lariknya ya, tapi untuk menghitung berapa jumlah baris dan berapa jumlah kolom dari citra yang kita mau gambarkan histogramnya, karena menggunakan perintah size. Nah, setelah itu citra yang kita mau bikinkan histogramnya, mula-mula nilai pikselnya itu kita doublekan dulu. Double itu artinya adalah tipe data desimal, ya. Jadi didesimalkan dulu. Nah, setelah itu kita bikin nih apanya tadi, lariknya ya, atau array-nya, array histogramnya. Jadi mula-mula kita bikin variabel bantu, variabel histog namanya, kemudian nilai intensitasnya itu dimulai dari 1 sampai 256, kemudian diisi dengan nilai mula-mula 0, ya, zeros. Zeros artinya mula-mula 0. Jadi dari apa yang Ibu gambarkan tadi seperti ini, saya gambarkan dulu ya. Jadi mula-mula seperti ini, dia berikan dulu nilai 0 untuk semua intensitasnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, bla 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 sampai 256. Itu mula-mula tingginya sebanyak 0 dulu. Ya, 0 frekuensinya dulu untuk masing-masing ini. 0. 0 itu maksudnya, ya. Nah, kemudian lari-lari kini layarku. Ya. Kemudian kita masuk ke perulangan tadi untuk melihat atau membaca dari citra yang kita mau gambarkan histogramnya. Jadi saya gambarkan di sini citranya berbentuk matriks. Jadi ada beberapa baris dan beberapa kolom. Nah, seperti ini. Kemudian pengolahannya itu perhitungan nilai pikselnya itu dimulai dari baris 1 kolom 1. Jadi yang ini dulu yang diproses. Nah, kemudian dihitunglah untuk masing-masing nilai pikselnya ya, atau nilai intensitasnya, yaitu untuk nilai intensitas 1. Ada berapa untuk satu ini, nilai piksel 1? Dia cari dari baris 1 kolom 1. Apakah di sini ada nilai 1? Kalau tidak ada, maka dia melangkah ke selanjutnya. Dia langkahi. Dia menuju ke baris 1 kolom kedua. Kalau di sini ada angka 1, maka ini dia ambil, kemudian dia simpan ke dalam variabel ini. Histog dalam kurung IMG baris koma kolom tambah 1. Nah, kemudian ya ini mula-mula ya, ini baru yang dia temukan. Nanti kalau dia temukan lagi angka 1, misalnya dia berada di sini, misalnya di sini 2, terus di sini 1, dia temukan lagi dia berada di sini, maka yang ini nilai piksel 1 tadi jumlahnya 1 toh, ditambah dengan nilai 1 yang ada di sini, ditambah 1. Jadi sudah ada 2 untuk nilai piksel 1 yang ditemukan pada baris 1 kolom keempat. Kemudian dia melangkah ke baris selanjutnya. Baris kedua kolom 1. Kalau dia dapat lagi 1, maka ditambah lagi 1. Nah, jadi seperti itu rumus untuk menghitung berapa jumlah frekuensi untuk masing-masing untuk masing-masing nilai piksel ya, atau nilai intensitasnya. Nah, seperti itu. Jadi histognya ini dimulai dari 1 sampai 256. Nah, jadi kalau ada nilai piksel, ada ya misalnya nilai piksel berapa ya, tidak ada di dalam citra ini. Misalnya di sini saya isi 2, 5, 7, 8, sampai 256. Ada nilai piksel yang tidak ada, misalnya 3, tidak ada nilai piksel di dalam citra ini, maka 3 itu akan bernilai 0. Misalnya ini 3. Maka nilai piksel 3 itu akan bernilai 0 atau tidak ada frekuensinya sama sekali. Makanya kenapa mula-mula diberikan nilai 0 untuk masing-masing elemen nilai piksel yang akan kita hitung jumlah frekuensinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian itu untuk perhitungan jumlah frekuensi ada di sini. Selanjutnya untuk menampilkannya dalam bentuk diagram batang, maka kita gunakan fungsi kita berikan dulu satu variabel ya, variabel bantu namanya horis sama dengan 0 sampai 255. Artinya
dari yang kita dapatkan tadi itu, yang frekuensi yang kita dapatkan itu diberikan nilai 0 sampai 255. Nah, kemudian digambarkanlah diagram batangnya menggunakan fungsi bar, ya, perintah bar. Dalam kurung menggunakan dua parameter, yaitu horis untuk memberikan nilai 0 sampai 255 untuk di sininya ya. Bukan di sininya. 0 sampai 255. Karena tadinya itu yang nilai pikselnya yang kita hitungkan 1 sampai 256 ya. Nah, tapi dia ubah lagi kembali menjadi 0 sampai 255. Kemudian digambar nih histoknya, maksudnya frekuensinya. Ada berapa tadi angka satunya, nilai piksel 1 misalnya ada 10, maka dia akan gambarkan bar setinggi 10 frekuensi. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan nilai piksel selanjutnya. Misalnya nilai piksel 2 ada berapa dalam satu citra ini, misalnya ada 5, maka dia akan gambarkan setinggi 5 untuk diagram batangnya. Seperti itu, sampai di nilai piksel 255 yang terakhir. Nah, seperti itu. Itu cara manualnya. Ya, ada juga cara cepatnya, bisa kita gunakan, panggil saja perintah histo. Untuk pemanggilannya yang tadi ini, function histonya ini ya. Ini, histo.m. Kalau kita mau pakai manual, caranya itu panggil dulu citra yang kita mau gambarkan histogramnya, lalu panggil functionnya. Function histo dalam kurung variabel citra yang kita mau gambarkan histogramnya. Ada juga cara lain, bisa menggunakan toolbox yang ada di MATLAB, yaitu tidak perlu kita bikin listingnya dulu, langsung saja dipanggil, boleh. Caranya, baca dulu citra yang kita mau tampilkan histogramnya, lalu pakai perintah imhis dalam kurung variabel citra yang kita mau bikinkan histogramnya. Jadi ini perintah toolbox yang ada dalam MATLAB untuk menggambar atau menampilkan histogram dari sebuah citra, ya, imhis. Nah, kita coba dalam MATLAB ini, kemudian kita coba dulu yang pertama, ya, yang manualnya. Ya, yang manualnya ini namanya adalah histo. Mungkin saya sudah ada ya sebelumnya. Jadi saya buka folder aja dulu. Yang lain silahkan dicoba. Belum ada materinya di saya share. Sorry. Mana nih? Yang kita coba yang imhis aja. Kenapa di sini? Yang kita coba imhis aja. Nah, histo, saya cari dulu, adakah? Ya, ada ya. Ibu sudah pernah bikin histo.m. Nah, ini bla 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 ke bawah, tidak ada aja yang berubah. Nah, sekarang kita panggil citra yang kita mau tampilkan histogramnya secara manual. Namanya insbrak.png. Tampil di MATLAB-nya toh? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke, silahkan di paste ke command window. img sama dengan imread. C di folder mana kita simpan citra yang kita mau tampilkan histogramnya. Lalu akhiri dengan titik koma. Nah, tidak ada, doesn't exist, berarti bukan PNG. Mungkin TIFF. Nah, oke. Perhatikan di sini di workspace sudah ada satu variabel namanya img dengan value 429 kali 512, artinya ada 429 baris, 512 kolom dengan tipe data universal integer 8 bit. Nah, jadi ini adalah citra, kalau ciri-cirinya seperti ini citra apa? Binar kah? Grayscale kah? Atau RGB? Kalau gini ciri-cirinya, value-nya.
yang mau tanya apa? Grayscale, Bu. Oh, siapa yang bicara? Siapa yang bicara tadi? Yang pertama, Saya Bu Ikmar. ulangi lagi. Siapa namanya? Ikmar, Bu. Ikmar Mawardi. Ikmar, oke, muncul nih. Ikmar, iya. Ikmar, apa itu, Dek? Citra apa? Citra grayscale. Iya, kenapa Ki bilang ini grayscale? Ciri-cirinya apa? Karena di sini hanya tertulis value-nya 2 dimensi 429 kali 512 universal integer. Apanya yang kita lihat? Apanya? 2 dimensi. Di value-nya. Iya, value-nya kenapa? Value-nya kenapa? Hanya ada terdiri dari 2 apa ya? Yang di X. Iya, tidak ada kali 3 dimensi ya. Kali 3-nya. Iya. Tidak ada kali 3-nya dan menggunakan tipe data universal integer universal integer 8. Iya. Ikmar, kalau dia citra biner, apa ciri-cirinya di sini di value-nya? Kalau citra biner? Tipe datanya logical. Logical, oke. Kalau dia RGB? Ditambah kali 3. Oke, ada kali 3-nya ya di sini. Setelahnya 512 kali 3. Iya, oke. Kali 3. Bisa dibedakan. Oke, thank you Ikmar. Ya, jadi ini insbrak.tif ini adalah citra grayscale. Untuk membuktikannya, kita coba tampilkan IMShow IMG. Ya, tunggu sebentar ya. Kalau di sini ada tulisan busy, harap bersabar, tunggu sebentar. Nah, maka akan tampil citra insbrak.tif dalam bentuk grayscale atau keabuan. Nah, setelah itu kita tampilkan histogramnya menggunakan function histo. Dalam kurung, apa di dalam kurungnya ini? Variabel? IMG. Iya, IMG atau variabel baca citranya tadi. Kemudian titik koma, lalu enter, tunggu sebentar. Nah, maka di figur 1 ini, yang tadinya gambar insbrak.tif berganti menjadi histogram. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, yang di sumbu X-nya itu adalah nilai pixel atau nilai intensitas dari citra, yaitu 0 sampai 255. Kemudian sumbu Y-nya ini adalah frekuensi dari masing-masing nilai pixel, ya. Ya, jadi bergantung dari ukuran citranya. Ini 429 kali 512 itu kan hasilnya ribuan ya, makanya di sini nilainya ribuan. Nah, jadi 0 sampai 3000, hampir 3000 untuk nilai pixel misalnya ya, yang kita baca ini adalah 100 misalnya, 110 itu yang tertinggi, berarti 110 ada hampir 3000 pixel, ada 3000 nilai pixel 110 ada 3000 kali muncul dalam citra insbrak.png. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Untuk histogramnya, kita coba pakai toolbox-nya ya. Toolbox-nya MATLAB yaitu imhis dalam kurung variabel baca citranya. Nah, agak sedikit berbeda dari tampilan histo dengan imhis. Kalau imhis dia ada jarak sedikit di sini untuk membedakan nilai 0 dari nilai pixel dengan nilai 0 dari frekuensi, ya. Jadi dia membedakannya, makanya dia kasih jarak di sini. Jadi yang di bawah ini tapi sama aja artinya, 0 sampai 255 itu adalah nilai intensitasnya. Kemudian 0 sampai 3000-an di sini untuk nilai frekuensinya atau jumlah kemunculan dari masing-masing nilai pixel. Nah, misalnya ini 0, ada berapa kali muncul? 500 pixel, 500 kali muncul dalam citra insbrak.tif. Begitu juga yang lain, nilai pixel yang lain. Nah, seperti ini.
Jadi kita bisa lihat frekuensi dari sebaran warna dari suatu citra ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini warnanya juga ya. 0 itu hitam, 255 itu putih. Gradasi abu-abunya ada di tengah di sini. Nah, tadi di citra Innsbruck.tif-nya kan lebih dominan abu-abu ya. Makanya yang paling tinggi frekuensinya itu yang keabuan. Ini. Hitamnya sedikit, apalagi putihnya sedikit. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk histogram? Cukup jelas, bisa dibedakan ya antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita kembali ke materi terkait dengan materi Ibu yang pekan lalu tentang operasi pixel, ya. Nah, operasi pixel. Tunggu, sebelum ke situ kita lihat dulu apa manfaat dari histogram itu. Jadi ada banyak ya. Yang pertama, supaya kita bisa mengamati penyebaran intensitas warna atau nilai pixel dari suatu citra. Sehingga itu bisa kita pakai untuk pengambilan keputusan nantinya. Apakah mau ditingkatkan kecerahannya, atau mau dikurangi, atau mau diregangkan kontrasnya, atau mau dirapatkan kontrasnya, atau gimana. Ya. Nah, kemudian kegunaan yang kedua untuk menentukan batas-batas dalam pemisahan objek dari latar belakangnya. Nah, ini biasanya kita gunakan dalam thresholding ya atau segmentasi. Ini nanti materinya setelah kita mid test. Kemudian kegunaan yang ketiga memberikan persentase komposisi warna dan tekstur intensitas. Ya, ini untuk warna dan tekstur ini akan sangat bermanfaat pada saat nanti kalian mau membuat aplikasi identifikasi citra. Nah, jadi suatu citra itu kalian misalnya mau bikin aplikasi yang bisa mendeteksi atau mengidentifikasi dari suatu citra tertentu, misalnya citra mangga. Nah, kalau citra mangga itu berapa komposisi warnanya dan teksturnya bagaimana dibandingkan dengan buah yang lain seperti itu. Jadi berdasarkan persentase komposisi warna dan tekstur dari suatu citra itu akan menjadi suatu ciri tertentu dari suatu citra sehingga bisa digunakan sebagai salah satu dari ciri atau fitur untuk identifikasi citra seperti itu. Nah, kemudian kita lihat, nah ini untuk RGB. Nah, kalau RGB, kalau kita tampilkan histogramnya, ya dia akan tampil seperti ini, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita lihat secara masing-masing dimensi ya. Untuk red-nya bagaimana sebaran warnanya, green-nya bagaimana sebaran warnanya, dan blue-nya juga bagaimana sebaran warnanya. Nah, selanjutnya kita lihat, ini ada contoh apa kekurangan dari histogram ini. Lari-lari Ki. Nah, oke. Ya, perhatikan Ki, ini ada 4 buah citra. Ada citra A, citra B, citra C, dan citra D. Kalau kita tampilkan histogramnya itu dia sama. Komposisi warna hitamnya sekian, komposisi warna abu-abunya sekian. Karena ini cuma 2 warna ya, hitam dan abu-abu. Jadi dia histogramnya cuma berada di wilayah nilai pixel 0 dengan nilai pixel 130-an di sini ya, 130. Jadi cuma 2 ini diagram batangnya yang muncul. Nah, ini kan 4 citra yang berbeda ya kalau kita lihat secara mata manusia, tapi kalau secara histogram kita lihat histogramnya citra A itu begini bentuknya. Histogram citra B begini juga bentuknya. Histogram citra C juga begini, dan histogram citra D juga begini. Nah, kira-kira bagaimana analisanya ini histogram? Kekurangannya ada di mana? Kalau kalian cuma melihat secara histogram saja. Padahal ini adalah 4 buah citra yang berbeda. Apa kira-kira kekurangannya histogram? Tidak dapat apa? Kalau tadi kan kegunaannya itu bisa membantu kita
untuk melihat sebaran warna, ya, sebaran intensitas dari suatu citra. Misalnya nilai hitamnya ada berapa frekuensi, nilai abu-abunya ada berapa frekuensi. Itu kegunaannya. Tapi ada kekurangannya. Apakah itu? Siapa yang bisa? Histogram tidak dapat apa? Kedengaran di suaraku tuh? Saya jawab. Iya, coba Fahmi. Iya. Dia tidak dapat mengenal pola atau bentuknya itu gambar, Bu. Tapi kalau secara warna dia bisa tahu. Jadi Oke. makanya di sini A, B, C, D di sini kembar di programnya. Oke, apa tadi? Tidak dapat apa, Fahmi? Tidak dapat mengenal atau menebak itu pola atau Iya, bentuk dari pola ya. gambar dari A, B, C, dan D, Bu. Ya, jadi seperti itu kekurangan dari histogram. Tidak dapat memperlihatkan atau membedakan pola dari suatu citra, ya. Tapi hanya dapat memperlihatkan komposisi warnanya saja. Jadi komposisi warna atau intensitas dari suatu citra. Tapi untuk polanya dia tidak bisa membedakan, ya. Nah, jadi kalau kita mau mengidentifikasi citra hanya dari sisi komposisi warna, maka itu tidak bisa kita lakukan. Harus dibantu dengan metode lain untuk mengenal pola dari keempat citra ini. Bisa dipahami yang lain? Bisa? Jadi histogram kegunaannya cuma satu, memperlihatkan. Iya, kegunaannya hanya untuk memperlihatkan komposisi warna, ya. Karena kalau kita lihat di citra A, B, C, dan D ini, bagaimana perbandingan komposisi warnanya? Sama ya, 50-50. 50% hitam, 50% abu-abu. Nah, sama ya. Jadi maka penampakan histogramnya juga sama. Jadi histogram hanya dapat memperlihatkan komposisi warna. Perbandingan komposisi warna, tapi tidak dapat memperlihatkan perbedaan pola, ya, pola atau tekstur dari suatu citra seperti itu. Oke, next. Selanjutnya kita lihat bagaimana kegunaan histogram dalam operasi pixel, misalnya meningkatkan kecerahan. Nah, ini kemarin kita sudah coba ya di MATLAB untuk cerah. Ini kita tambah 60. Ini kita tampilkan secara citra ya. Nah, sekarang kita mau tampilkan dia secara histogram. Ini kebetulan 2 baris 2 kolom. Jadi untuk posisi 1 saya letakkan citra asli. Di posisi keduanya saya mau letakkan histogramnya. Bagaimana perintahnya? Subplot 2,2, 2. Kemudian apa yang mau ditampilkan? Gambar atau histogram? Histogram. Apa perintahnya? Ya, bisa pakai IMG, Bu. Ya, IMG dalam kurung variabel. Ya, IMG. Kemudian title-nya kita berikan histogram. Ya, histogram, Bu. Ya. Kemudian ini kita ganti ini sebagai posisi ketiga ya untuk citra hasil kecerahannya. Kemudian posisi keempatnya kita tampilkan histogram citra hasil kecerahan. Ya. IMHIS dalam kurung apa di sini? Variabel apa? C, Bu. Iya, karena histogram citra hasil kecerahannya yang kita mau. Variabel C. Iya. Kemudian kita save, lalu jalankan. Ya, lagi busy, jadi tunggu sebentar. Nah, maka akan tampil histogramnya. Perhatikan, ini histogram citra asli, ini histogram citra hasil penambahan kecerahannya. Siapa yang bisa analisa? Apanya yang berubah? Ini citra asli, ini citra hasilnya. Siapa yang bisa?
Halo? Siapa Ya, yang Bu. Iya, siapa yang bisa? Kalau dari gambar yang saya coba kemarin, Bu, ya kalau ditambah kecerahannya, frekuensinya dia ini Ki, Bu, menurun Ki, Bu. Tapi iya, Bu, frekuensinya menurun tapi intensitasnya bertambah, Bu. Kalau Ulangi, dari hasil percobaan saya, Bu. ulangi. Dia Kenapa? dia kalau ditambah kecerahannya, Bu, dia pengaruhi frekuensinya, Bu. Terus tapi intensitasnya bertambah. Oke. Contohnya, misalnya Contohnya kayak itu, Bu. intensitas 0. Iya, Bu. Kan di situ dia dari 2000. Nah, di situ intensitasnya dia ada 0 sampai hanya sampai 200-nya, Bu. Dia tambah memanjang Ki, Bu, kanan. Tapi nilai frekuensinya menurun, Ki, Bu. Menurun yang 0 ini. Yang di bawah, Bu, yang histogram citra hasil, Bu. Ini. Menurun ya? Iya. Yang itunya, Bu, yang di grafiknya, Bu. Iya, ini. Menurun kini, bukan meningkat. Enggak, maksudnya yang bagian itunya, Bu, intensitas yang di kanannya, Bu. Saya enggak tahu itu aja, apa nama. Iya, Bu. Kita lihat menurun. Iya, Bu. Oh, oke. Iya, oke, Farhan. Thank you. Yang lain ada yang bisa sampaikan hasil analisanya? Yang lain ada yang bisa sampaikan analisanya? Oke, ya. Jadi Farhan udah benar ya. Ketika kita berikan operasi peningkatan kecerahan, maka nilai piksel itu juga akan berubah sebanyak berapa peningkatan yang kita inginkan. Ya, misalnya ini tadi ya ini ya yang mula-mula nilai intensitasnya itu 0, ketika ditambah 60 maka dia akan bergeser sebanyak 60. Yang tadi mula-mula nilai pikselnya 0, karena ditambah 60 maka dia berubah jadi 60. Nah, kemudian karena dia bergeser ke kanan, ya, karena dia bergeser ke kanan, maka nilai piksel yang berada di sebelah kanan tadi ini nanti dia menumpuk, ya, menumpuk sampai di 255 di sini. Jadi kalau kita lihat secara mata manusia dia menurun, padahal sebenarnya yang ujung ini kalau kita kurangi dia 60, berarti nilai piksel 195 sampai 255 itu dia bergabung, berakumulasi menjadi satu nilai piksel yaitu 255. 255 itu berasal dari citra asli 195 sampai 255 yang berakumulasi, berkumpul menjadi satu nilai piksel 255 di sini. Makanya kenapa dia lebih tinggi. Perhatikan kini histogramnya citra asli, yang tertinggi itu dia sampai 3000-an, tapi kalau histogram citra hasil, yang tertinggi itu di sini, sampai 5000, ya, 4000 lebih. Nah, kenapa? Karena terjadi penumpukan di sebelah kanan intensitas, yaitu sebanyak berapa intensitas yang kita tambahkan tadi, 60. Maka 255 kita kurangi dulu 60, maka sebanyak nilai piksel itu yang berkumpul di kanan dan terakumulasi. Sementara yang sebelah sininya itu nilai piksel yang ada di sebelah sini mereka hanya bergeser, berpindah sebanyak 60 piksel. Jadi yang mula-mula 0 menjadi 60, yang mula-mula 1 menjadi 61, mula-mula 2 menjadi 62, seperti itu. Nah, adapun jumlahnya bisa kita lihat di sini. Untuk 0 itu sampai 4000, kita lihat di sini 0. Yang 60 ya, yang 60 itu pada dasarnya sama Ji. Ya, kita lihat di sini 0, dia 3000 lebih ya. Ini menandakan 3000 lebih juga. Untuk selanjutnya dia sama ya, seperti itu. Nah, yang berbeda itu cuma wilayah sini karena dia bertumpuk ya, bertumpuk dan berakumulasi dari nilai 195 sampai 255, sehingga seperti ini. Kesimpulannya, kalau kita lihat secara histogram untuk operasi peningkatan kecerahan, maka dia akan bergeser ke kanan. Ya, histogramnya bergeser ke kanan. Kalau kita kurangi, maka dia akan bergeser ke kiri. Kita buktikan ya, kita kurangi kecerahannya.
Ya, bergerak kemanakah histogramnya? Kita jalankan. Nah, ada yang bisa analisa? Perhatikan Ki, nilai frekuensinya. Kemudian perhatikan yang di ujung kanan. Ya, 255-nya bergeser. Tidak ada lagi nilai piksel di sini. Karena kita kurangi sebanyak 60. Berarti berapa itu? 255 kurang 60, 195. Jadi nilai piksel yang paling terakhir itu 195. Sebanyak berapa? Sebanyak ini. Hampir sama aja dengan yang ada di citra aslinya, yaitu 1000-an lebih, hampir 2000. Kita lihat di sini segitu juga. Yang bertambah banyak apa? Nilai piksel berapa yang bertambah banyak? Nilai piksel berapa? Yang 0, Bu. Iya, yang 0. Karena kita kurangi kecerahannya, maka penampakan warna hitamnya yang lebih banyak. Jadi artinya 0-nya yang lebih banyak. Kenapa? Karena nilai 0 sampai 60, karena kita kurangi tadi 60, jadi yang 0 sampai 60 itu bertumpuk, berakumulasi menjadi nilai piksel 0. Sehingga sebanyak 15.000 frekuensi. Ya, ini yang 0 sampai 60 ini diakumulasi frekuensinya menjadi 15.000. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, ketika dikurangi kecerahannya, maka histogram bergeser ke kiri. Ya. Bisa dipahami untuk kecerahan? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Iya. Sekarang kita menuju ke operasi yang kedua. Apa operasi yang kedua? Kontras. Operasi yang kedua. Kontras ya. Kontras, Bu. Iya. Nah, ini kontras. Ya, kita buka kontras, listing kontras ini. Ini gabungannya, jadi saya anuki dulu. Saya menaktifkan Ki dulu. Bagaimana caranya menjadikan komentar pada sebuah MATLAB? Pakai apa? Pakai itu. Pakai persen, Bu. Persen ya. Nah, jadi kalau kita persen. berikan tanda persen di depan listingnya, maka dia akan menjadi komentar. Terus ini penaikan kontras dulu yang kita coba, ya. Terus yang kita mau tampilkan di posisi keduanya adalah histogramnya. Histogram citra asli. Apa di sini perintahnya histogram? IM? his. Oke. IM his. Histogram. Nah, begitu juga di posisi keempat. Kita tampilkan histogramnya untuk citra hasil kontras. Citra hasil kontras. IM his dalam kurung apa? Bu. Iya. Histogram citra hasil. Kita save, lalu jalankan. Nah, perhatikan ini kontras. Apa kemarin artinya kontras? Operasi untuk apa? Apa artinya kontras, Dek? Operasi kontras. Halo? Apa artinya? Kontras. Ibu ndak mau lanjut kalau ndak ada yang jawab.
Halo, ya. Perbedaan warna, Bu. Perbedaan warna. Ada lagi yang lain, Maharani. Maharani, kalau enggak aktif kameranya, tampilkan Ki foto tanah supaya Ibu kenal Ki. Siapa yang bisa apa artinya kontras? Oh, itu Maharani. Ya, apa artinya perbedaan? Perbedaan. Tadi kata Maharani, kontras itu perbedaan warna. Iya, perbedaan warna. Kalau yang lain, apa artinya kontras? Zaman Ya, siapa? Mulyanti, siapa? Bu, Ya, coba Mulyanti. untuk mempertegas gambar, Bu, kualitas gambar. Mempertegas kualitas gambar. Mempertegas kualitas gambar. Sedikit lagi. Perbedaan warna, mempertegas gambar. Untuk Bu, memperjelas gelap dan terangnya, Bu, kalau kontras. Perjelas gelap dan terangnya. Ya, perbedaan warna, mempertegas, kemudian gelap dan terang. Ya, jadi kalau digabung, artinya kontras itu adalah distribusi warna ya, bukan perbedaan, tapi distribusi warna atau intensitas dari suatu citra. Jadi kalau kita lihat ini, citra aslinya, ini kan nggak jelas ya, maka kita lihat distribusi warnanya, dia juga cuma sekitaran sini, nilai intensitasnya. Nah, ketika ditambah kontrasnya, kenapa malah ini yang tampil? Citra ini, kita close dulu, harusnya citra gembala. Kenapa citra? Aduh. Ini tunggu di. Ini agak bermasalah di sini. Ya. Kenapa saya gembala detik kakak? Kenapa yang tampil citra bangunan gembala detik C? Oh, tidak ada C-nya. Harusnya IMG ya. Kita save dulu baru jalankan. Mana nih? Oh, sini. Nah, jadi apalagi? Ini citra asli. Kemudian kita lihat sebaran warnanya seperti ini, tapi ketika ditambah kontrasnya ini jangan terlalu tinggi supaya tidak begitu oke. Tambah berapa bagus? Kali 2 aja ya. Nah, jadi kontras itu artinya adalah sebaran warna, ya, sebaran warna. Kalau tadi di citra asli dia hanya di sekitaran sini, misalnya 50 sampai 60, ketika ditambah kontrasnya, itu secara citranya dia semakin kentara ya. Kentara dalam hal ini kelihatan yang mana objek, meskipun warnanya kurang begitu bagus, tapi kalau secara histogram kita lihat bagaimana sebarannya menjadi lebih renggang ya. Jadi sebaran warnanya menjadi lebih renggang. Jadi artinya kalau kita tingkatkan kontrasnya, artinya sebaran warnanya direnggangkan. Yang tadinya dari berapa ini? 60 sampai 70 menjadi dia berpindah ke kanan sekaligus melebar ya, merenggang seperti itu. Jadi dari nilai pixel 60 berubah menjadi 120 sampai sekian ya, misalnya ini 130 dan melebar sebaran warnanya atau merenggang. Nah, kalau kita kurangi kontrasnya, misalnya 0,5, itu bagaimana histogramnya? Nah, kita lihat ini. Histogramnya selain dia bergeser ke kiri, dia semakin menyempit ya sebaran warnanya.
Kalau tadi kalau dinaikkan kontrasnya sebaran warnanya histogramnya bergeser ke kanan dan melebar. Kalau dikurangi kontrasnya dia bergeser ke kiri histogramnya dan menyempit, ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami untuk kontras? Ya, bisa Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, sekarang kita coba gabungannya. Ya. Gabungan cerah dengan kontras. Itu hasilnya bagaimana? Kita lihat secara sama-sama. Yang pertama kita kurangi kecerahan dan kurangi kontras dulu ya. Kurangi kecerahan dan kurangi kontras. Bagaimanakah hasilnya? Nah, kalau dikurangi kecerahannya semakin gelap, dikurangi kontrasnya tambah semakin gelap. Nah, jadi histogramnya bergeser ke kiri dan semakin sempit ya sebaran warnanya. Kalau kita tambah kecerahannya, terus dengan kontras yang tetap, ya kita kurangi kontrasnya, itu gimana efek histogramnya? Kita lihat. Nah, bagaimana penampakannya histogramnya? Apakah dia bergeser atau tetap? Kayaknya tetap ya. Tetap, tapi dia menyempit ya sebaran warnanya karena kontrasnya dikurangi. Nah, ini efeknya kalau kita tambah kecerahan tapi kontrasnya dikurangi. Nah, sekarang kita tambah kecerahan tapi dinaikkan kontrasnya. Bagaimana efeknya? Nah, bagaimana? Ini adalah tambah kecerahan dan ditambah kontrasnya. Bagaimana efek histogramnya? Bergeser ke kanan dan melebar. Ya, histogramnya. Nah, bagaimana kalau kita kurangi kecerahannya, tapi ditambah kontrasnya? Kita jalankan. Nah, bagaimana histogramnya? Dikurangi kecerahannya, tapi ditambah kontrasnya. Histogramnya bergeser ke kiri, ya. Namun sebaran warnanya melebar atau distribusi warnanya melebar. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Untuk gabungan kecerahan dan kontras dalam hal analisa histogramnya bisa ya? Nah, jadi seperti itu cara menganalisa histogram dari citra asli dan citra hasil. Nah, sekarang coba kita jalankan di fungsi balik citra. Satu itu citra asli, lalu yang kedua kita tampilkan IMHIS-nya. IMHIS. Lalu yang ketiga itu citra hasil, kemudian posisi keempat itu histogram hasilnya. Kita save, lalu jalankan. Nah, siapa yang bisa berikan kesimpulan untuk histogram fungsi citra balik atau balik citra? Siapa yang bisa? Amati perubahan histogramnya, kenapa Ki? Ayo, siapa yang mau bicara? Gratis kok, nggak dibayar kalau mau bicara. Siapa yang mau bicara? Coba Firman. Dia Bu membalik Ya, Bu. warna Bu. Iya. Coba Sarul, silakan Sarul. Ya, Sarul,
Lanjut. Kayaknya Bu dia menukar dari warna tersebut Bu, kayak hitam tambah ke putih Bu warnanya. Baru yang putihnya tambah ke warna hitam Bu. Oh gitu. Iya, Begitu, jadi Bu. dibalik ya. Intinya dibalik atau terjadi efek pencerminan. Jadi yang tadinya dia frekuensi yang tinggi itu berada di wilayah 0 atau hitam, ketika dibalik citranya maka wilayah yang tinggi frekuensinya di wilayah putih ya. Begitu juga yang citra aslinya di wilayah putihnya itu sedikit, ketika dibalik maka wilayah hitam yang menjadi sedikit. Jadi terjadi efek pencerminan. Ya, karena seperti itu juga hasil citranya. Yang mula-mula hitam menjadi putih, yang putih menjadi hitam. Maka seperti itu juga histogramnya, terbalik. Ya, oke. Itu untuk histogram pada operasi pixel. Nah, sekarang ada namanya metode ekualisasi histogram. Nah, ini yang lain kita langkahi ya. Nah, ini. Ada namanya salah satu metode, itu ekualisasi histogram. Ini adalah metode yang bisa kita gunakan untuk memperoleh histogram yang intensitasnya atau nilai pikselnya itu dapat terdistribusi secara seragam pada citra. Nah, kayak tadi di mana di citra yang kita coba yang dikontraskan itu ada yang sempit, histogramnya itu bisa kita sebar atau distribusi secara seragam. Jadi dia tidak hanya berada di wilayah tertentu nilai intensitasnya, tapi tersebar secara merata dari 0 sampai 255. Nah, itu namanya metode ekualisasi histogram. Meskipun dalam prakteknya tidak benar-benar seragam ya, maksudnya 0 sampai 255 itu seragam semua frekuensinya, enggak. Tapi sebentar kita lihat contohnya, bagaimana maksudnya itu seragam. Nah, metode ini bisa kita gunakan khusus pada citra yang beraras keabuan ya, atau grayscale. Tidak bisa kita terapkan pada citra biner, tidak bisa juga pada citra RGB. Jadi gimana Bu kalau citra yang kita ambil itu dalam bentuk berwarna? Ya konversi dulu ke aras keabuan atau ke grayscale. Setelah dikonversi ke grayscale baru bisa kita ekualisasikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara melakukan ekualisasi histogram tersebut? Ya, ada beberapa rumus yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada namanya akumulasi histogram. Ya, rumusnya C K tambah 1 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K. Ini adalah intensitas ya. Kalau K-nya sampai 255, ya K-nya di sini yang maksimum 255. Kalau nilai pikselnya yang tertinggi adalah 8, maka nilai maksimalnya di sini adalah 8. Seperti itu. Jadi diakumulasikan dulu menggunakan rumus ini. Sigma I sama dengan 1 sampai K, his dalam kurung K tambah 1. Di mana K-nya itu bernilai 0 sampai L kurang 1. L itu adalah nilai intensitasnya. Selanjutnya, aras K ini diganti dengan A untuk mendapatkan nilai bulatnya. Ya, kita mau membulatkan nilainya menggunakan rumus round dalam kurung nilai intensitasnya, kemudian dikali dengan C K tambah 1 ini berapa nilainya tadi di sini dapatkan, lalu dibagi N. N itu adalah berapa jumlah intensitas piksel dalam suatu citra. Atau yang kalau kita lihat tadi di MATLAB itu ini. Berapa kali berapa ini hitumi N-nya. Misalnya 416 kali 512 hasilnya 1 juta. Maka N-nya itu adalah 1 juta. Seperti itu. Selanjutnya, itu dua rumus yang bisa kita gunakan. Nah, berikut tabel yang menunjukkan proses ekualisasi histogram secara manual. Ya, kita lihat dulu secara manualnya bagaimana proses dari ekualisasi histogram. Ya, nah kita lihat di sini ada nilai intensitas ya 1 sampai 8. Tapi ketika kita bawa ke aras keabuan, maka 1 ini diubah menjadi 0. 2 ini menjadi 1, 3 ini menjadi 2, sampai 7. Jadi, nilai aras ini yang kita hitung. Ya.
0 sampai 7. Berarti cuma ada 8 nilai piksel yang ada dalam citra tersebut. Nah, kemudian kita hitung misalnya ya, misalnya ini citra aslinya. Untuk nilai piksel 0 itu ada 2 frekuensinya dalam citra tersebut. Ya, artinya saya gambarkan dulu. Dalam satu matriks citra ini, untuk yang bernilai piksel 0, miring-miring nih, ada 2 kali muncul. Ya, misalnya nolnya itu ada di sini, nolnya itu ada di sini. Nah, berarti frekuensi kemunculan dari nilai piksel 0 sebanyak 2. Ya, jadi ini adalah frekuensinya. Ya. Nah, kemudian nilai piksel 1 ada sebanyak 2. Nah, berarti dalam citra ini ya nilai piksel 1 itu 2 kali muncul dalam satu citra ini. Maka frekuensinya 2. Begitu seterusnya untuk nilai piksel yang lain. Dihitung frekuensinya ya, masing-masing nilai pikselnya. Kemudian frekuensinya ini kita total. Ada berapa piksel yang ada dalam citra tersebut. Setelah ditotal, hasilnya adalah 64. Berarti ada 64 titik piksel atau kotak piksel dalam citra tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus akumulasi histogramnya. Nah, dengan menggunakan rumus CI. Nah, CI ini rumusnya adalah menjumlahkan frekuensi nilai piksel pertama dengan sebelumnya. Nilai frekuensi piksel atau intensitas tersebut dengan sebelumnya. Nah, jadi karena ini yang pertama, maka CI yang pertama ya sebanyak 2 juga. Nanti ketika kita berpindah ke yang baris kedua ini atau yang nilai piksel 1, itu dijumlahkan. Nilai frekuensi milik 1 itu dijumlahkan dengan sebelumnya. Jadi 2 tambah 2 hasilnya 4. Nah, begitu juga dengan baris selanjutnya untuk nilai piksel 2, karena dia ada 4, dijumlahkan dengan sebelumnya. Jadi 4 tambah 2 tambah 2, hasilnya 8. Begitu seterusnya sampai nilai piksel yang terakhir, berapa jumlah frekuensinya, dijumlahkan dengan frekuensi sebelumnya. Jadi hasilnya itu 64, harus sama dengan jumlah N yang ada di sini. Kalau berbeda, kalau di sini hasilnya berbeda, berarti ada salah perhitungannya tadi yang sebelum-sebelumnya. Ya, bisa dipahami untuk CI? Bisa dipahami untuk CI? Bisa dipahami untuk CI? Bisa ya? Oke, selanjutnya Bisa, Bu. ya. AI itu rumusnya kalau kita perhatikan itu 0 dikali 2 dibagi 64. Itu kira-kira apa rumusnya? 0 itu dari nilai aras. 2 itu dari nilai HIS-I-nya, ya, frekuensinya. Kemudian dibagi jumlah atau total frekuensi dari citra tersebut, 64. Jadi 0 kali 2 bagi 64, maka itulah hasil AI-nya. 0 kali 2, 0. Dibagi 64, hasilnya 0. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya. AI untuk yang baris kedua, 1 dikali 2, bukan HIS-I ya, tapi CI. Karena di sini 4. Sorry. Jadi aras, ini, aras dikali CI dibagi 64. Seperti itu rumusnya. Maka untuk yang baris selanjutnya, 1 dikali 4 dibagi 64. Hasilnya masih 0. Ya, karena tadi rumusnya adalah round. Jadi round itu adalah artinya dibulatkan ya. Kalau hasilnya dia pecahan desimal, maka dia dibulatkan. Menjadi seperti ini. Tidak ada koma-komanya atau desimalnya. Dia langsung dibulatkan ke berapa yang terdekatnya. Kalau dia lebih dari 0,5, maka dibulatkan jadi 0. Kalau lebih dari 0,5, maka dibulatkan jadi 1. Seperti itu. Selanjutnya, untuk aras 2, dikalikan dengan CI-nya, yaitu 8, dibagi 64. Hasilnya masih 0. Begitu juga dengan 3, dikali dengan 20. Nah, ini baru berubah. Yang tadinya 0 menjadi 1. Karena 3 kali 20, 60. 60 bagi 64 mendekati 1. Jadi dibulatkan jadi 1. Begitu seterusnya.
Kenapa dibulatkan ini nilai akhirnya kira-kira? Siapa yang tahu? Kenapa harus dibulatkan? Kenapa tidak pecahan desimal aja hasilnya? Karena ada yang tahu alasannya? Karena nilai aras atau nilai piksel tidak ada yang bentuk desimal, ya. Nilai piksel itu adalah bilangan bulat dari 0 sampai 255. Maka hasilnya dibulatkan juga, jangan sampai dia bentuk pecahan desimal. Seperti itu alasannya, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini hasilnya untuk nilai piksel 0, kita lihat di sini. Nilai piksel yang tadinya mula-mula 012 itu berubah menjadi 0. Nah, nilai piksel 3 berubah menjadi 1. Jadi itu tujuannya ekualisasi. Kemudian nilai piksel 4 berubah menjadi 3. Nilai piksel 5 berubah jadi 4. Nilai piksel 6 tetap 6, tidak berubah. Yang 7 tetap 7. Nah, sehingga kalau kita lihat sebarannya ini, saya hapus. Sebarannya secara histogram, kita lihat di gambar berikutnya. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah histogram awal atau citra aslinya ketika diekualisasikan menjadi seperti ini. Nah, apa maksudnya ini ekualisasi? Untuk menghilangkan kesenjangan frekuensi antara intensitas yang satu dengan intensitas yang lain. Kalau kita lihat di sini, intensitas 0 itu berbeda signifikan ya dengan yang nilai piksel 5. Nah, supaya dia tidak terjadi kesenjangan sosial, maka dijadikan di proses ekualisasi. Jadinya yang tadinya nilai piksel 0, 1, 2 itu digabung, diakumulasi menjadi nilai piksel 0, tapi karena diakumulasi frekuensinya, maka dia menjadi lebih banyak dari sebelumnya, ya, menjadi lebih banyak sehingga tidak terjadi perbedaan yang signifikan dengan nilai piksel yang paling banyak frekuensinya. Nah, jadi terdistribusi secara seragam, itu artinya, ya, seragam, artinya tidak terjadi perbedaan jumlah frekuensi antara intensitas yang satu dengan intensitas yang lain. Dia menjadi seragam. Seragam maksudnya itu tidak berbeda jauh, ya, tidak berbeda signifikan. Sampai di sini ada yang bisa dipahami? Jadi yang 0 sampai 012 tadi itu yang di sini diakumulasi menjadi nilai piksel 0, ya, yang di tabel tadi kita lihat ini 012 diubah menjadi 0, lalu 3 diubah menjadi 1, maka di histogramnya kita lihat 3 itu di sini berubah menjadi 1, tapi di sini 2 ya. Ini sepertinya ini yang dia lihat ya, intensitas yang ini yang dia lihat. Coba kita lihat kesimpulannya 0 sampai 2 diganti jadi 0, maka ini yang dia lihat. Ya. Tapi ketika di histogram malah ininya yang dia lihat. Ya. Nggak masalah ya, intensitas dengan aras ini maksudnya hanya untuk memperjelas aja berapa bit yang kita pakai dalam citra ini. Tapi supaya tidak bingung, ininya aja yang kita lihat, nah arasnya aja. Karena nilai piksel itu dari 0 sampai 255 ya, bukan dari 1. Nah, jadi 0 sampai 2 berubah jadi 0, kemudian 3 berubah menjadi 1. Ini ya, 3 berubah menjadi 1. Ini salah ini, 1 harusnya sini. Terus 1 itu sebanyak berapa? Sebanyak 20. Kita lihat di sini. Toh? Nah, selanjutnya 20 ya atau 12. Ini ya, udah lihat. Yang akumulasinya tadi itu yang ini, 2 tambah 2 tambah 4 jadi 8. Kalau 3 kan cuma di sini, jadi 12-nya ini aja yang diambil. Terus yang 4 berubah jadi 3 dengan frekuensi sebanyak 18. 4, tidak ada lagi 3. Ini harusnya 3 ya, di sini 3 sebanyak 18. Ya, mohon dimaklumi karena yang bikin buku ini adalah manusia. Terus 5 berubah menjadi 4 dengan intensitas sebanyak 14, frekuensi sebanyak 14. 5 ini berubah menjadi
4 di sini ya, sebanyak 14. Terus 6 dan 7 tetap. 6 tetap, 7 tetap dengan frekuensi 10 dan 2. Nah, seperti itu. Nah, ini. 6 dan 7 ada di sini ya. 6 itu tadi 10, berapa tadi? 7 itu ada 2. Kita tambahkan saya di sini 2. Nah, seperti itulah ekualisasi histogram. Nah, untuk skripnya, algoritmanya bisa kita lihat seperti ini. Ya, jadi dia di dalam algoritmanya ini kita lihat ada rumus untuk menghitung frekuensinya tadi ini CI. Kemudian untuk menghitung menjumlahkan frekuensi yang satu dengan frekuensi yang lain, ya, menggunakan rumus ini. Kemudian dibulatkan. Kemudian untuk skripnya atau listingnya bisa kita lihat di sini. Ekualisasi.m. Nah, ini bisa kita copy. Kalau saya sudah ada di dalam, namanya ekualisasi, kemudian jalankan key. Nah, cara menjalankannya tinggal dipanggil saja fungsinya ekualisasi. Ekualisasi, langsung saja di dalam sini. Jadi ini bukan function ya, tapi program utuh yang di dalam programnya itu kita sisipkan citra yang kita mau ekualisasikan. Seperti itu. Cari dulu ekualisasinya ada enggak? Ada. Nah, jadi kalau kita lihat secara icon, function berbeda dengan program ya. Di dalam MATLAB kalau program dia bentuknya seperti ini, kalau function ada tanda functionnya. Nah, ini listing untuk ekualisasi histogram. Mula-mula baca citra dulu, citra yang kita mau ekualisasikan, lalu diukur ukurannya, lalu mula-mula kita berikan variabel L dengan nilai mula-mula 256 untuk membentuk array ya dalam variabel histog yang mula-mula array-nya itu bernilai 1 sampai 256 dengan masing-masing intensitas itu diberikan nilai 0. Kemudian nanti dihitung frekuensinya dengan menghitung seperti ini tadi yang di histogram ya, dihitung frekuensi masing-masing intensitas. Kemudian ini rumus untuk yang alfa dan C tadi yang ekualisasi ya. L kurang 1 untuk arasnya, lalu dibagi berapa jumlah baris kali jumlah kolomnya. Yang N tadi ini N ya, N. Terus C dalam kurung ini L atau 1 ya? 1 ya, C dalam kurung 1 dikalikan aras tadi, aras dikali histog, dikali frekuensinya. Nah, ini untuk rumus C-nya, CI-nya. Lalu untuk di bawahnya ini untuk dari perolangan dari 1 sampai L kurang 2. Berarti yang L kurang 2 tadi itu yang mana? Ini ya L kurang 2. Bukan ya? L kurang 2. Oh, L kurang 2 pantasan sampai di sini di histogramnya tadi kita lihat sampai di 6. Yang 7 enggak masuk. Makanya dia dikurang 2. Ya. Ini. Sampai L kurang 2. Kemudian dihitung rumus apanya tadi di sini? Ini AI-nya ya. Rumus AI-nya dengan rumus CI ditambah round untuk fungsi pembulatan dalam kurung AI dikali his I tadi ini ya. Setelah itu dari baris 1 sampai baris 1 kolom 1 sampai baris akhir kolom akhir itu kita ini C itu tadi yang di atas ini menggambarkan apanya tadi histogramnya di barnya. Nah, setelah itu hasil
dibulatkan kembali, ya, diintegerkan kembali maksudnya, ya, yang tadinya dia berupa bilangan desimal, yang di atas tadi ada double ya, nah ini zeros, ya, diubah menjadi integer untuk memastikan lagi ya, jangan sampai masih ada yang hasilnya berupa bilangan desimal. Jadi universal integernya ini maksudnya kita konversi kembali menjadi sebuah integer untuk nilai pikselnya, untuk nilai piksel hasilnya. Kemudian ditampilkanlah citra asli, kemudian histogram dari citra asli, lalu citra hasil ekualisasi dan histogram citra hasilnya. Nah, kemudian kita run. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi ini citra gembala yang tadinya seperti ini. Ketika kita ekualisasikan jadinya seperti ini. Jadi ekualisasi itu semacam gabungan antara operasi kecerahan dengan kontras ya. Nah, cuman kan kalau kita operasikan satu-satu, dikurangi dulu kecerahannya, baru ditambahkan kontrasnya kan agak lama. Nah, ekualisasi ini cara cepatnya. Cara cepat untuk memperbaiki kualitas citra yang kurang begitu bagus citra aslinya. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Jadi lebih kentara ya, yang mana objek, yang mana latar belakang. Begitu juga secara histogramnya kita lihat. Nah, ekualisasi histogram ini memberikan cara instan ya, cara instan untuk memberikan keputusan bagaimana penyebaran warna secara seragam dari suatu citra. Nah, tadinya dia cuma berada di wilayah sini, ketika diekualisasikan dia menjadi melebar ya, dan terdistribusi secara seragam dari 0 sampai 255. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk ekualisasi histogram? Paham Akidi tujuannya ekualisasi histogram? Yaitu salah satu metode untuk meningkatkan kualitas dari citra dalam hal kecerahan dan kontrasnya, seperti itu, atau distribusi warnanya secara seragam, seperti itu. Yang penting citra aslinya kita lihat kasusnya seperti ini ya. Bagaimana kalau citra aslinya sudah begini memang nih anunya, ya tidak perlu diekualisasi lagi kalau seperti itu ya. Nah, jadi yang perlu diekualisasikan itu kalau bentuk histogramnya dia seperti ini. Dia tidak menyebar secara seragam distribusi intensitasnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita menuju ke soal kuis. Belum pernah kuis toh? PCD-nya, pengolahan citra digital belum pernah kuis ya? Halo, halo. Iya. Belum pernah kuis toh? Belum ya? Belum. Oke. Ya, jadi soal kuisnya itu ini, nomor 3 aja. Terdapat citra 4x4 dengan rincian nilai piksel sebagai berikut. Aras kabonnya sebanyak 8 buah. Berarti ini 8 bit karena nilai pikselnya hanya 0 sampai 7. Bagaimana histogram citra tersebut dalam bentuk angka? Nah, jadi soalnya itu begini. Tampilkan Ki, ini matriks citra aslinya toh. Silahkan kerjakan secara tabel ekualisasi tadi, secara manual. Ya, masukkan Ki ini nilainya masing-masing beserta frekuensinya, lalu dihitung pakai tabel ekualisasi histogram tadi sehingga berapa nilai hasil akhirnya. Kemudian tampilkan Ki matriks citra hasilnya. Nah, seperti yang Ibu tadi lakukan, misalnya 0 itu dia berubah jadi berapa? Ya, kalau dia tetap 0 ya tetap 0. Seperti itu. Jadi ini matriks citra hasilnya. Nah, terus berdasarkan tabel ekualisasi histogram tak, nilai 0 itu berubah jadi berapa? Apakah tetap 0? Kalau dia tetap 0 ya di matriks hasilnya tetap 0. Kalau 1 tadi di tabelnya berubah jadi 0, maka 1 ini berubah jadi 0. Begitu. 2 berubah jadi 0, maka di matriks hasilnya berubah jadi 0. Seperti itu. 4 yang bernilai 4 tadi berubah jadi apa? 3 ya atau 4? 3 di. Nah, yang nilai matriks aslinya itu 4
berubah hasilnya menjadi 3. Begitu seterusnya. 5 berubah jadi 4. Maka posisi 5 ini kita ubah semua jadi 4. 4. Ya, kalau seperti itu hasilnya ya. Tapi kan boleh jadi berubah kianonya. Ini Ibu tulis secara tabel yang tadi. 6 berubah atau tidak? Tetap ya, maka dia tetap 6. 7 berubah? Tidak, dia tetap 7. Maka di sini juga tetap 7. Nah, jadi ininya Ibu minta ya. Jadi cara jawabnya tulis dulu nih matriksnya, matriks awalnya, lalu di bawahnya itu ada tabel ekualisasi histogram, lalu di bawah tabel histogramnya itu ada ini, matriks hasil ekualisasinya. Setelah itu gambarkan ke diagramnya. Diagramnya ini ya, diagram histogramnya citra asli ya, dengan histogramnya citra hasil. Matriks hasil ini. Nah, kasih berdampingan Ki supaya kelihatan hasilnya, atau atas bawah Bu, boleh juga. Jadi ini histogram citra asli, matriks asli, ini histogram matriks hasilnya. Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Bu. Iya, ya. Jadi ini sama aja semua soalnya. Atau ya, mau Ibu ganti supaya tidak ada yang sama? Yang Ibu ganti itu di sini pakai NIP, pakai NIS ya, nomor stambukta. Jadi di sini 1 30 ya 2019 itu ubah Ki. 2019 00 berapa gitu. Yang berubah itu kan cuma di mananya? Ya, digit selanjutnya ini ikuti maki stambukta, kemudian selebihnya ikuti Ki yang dalam soal. Paham Ji maksudnya? Paham Ki maksudnya? Siap, paham, Bu. Iya. Iya, Bu, ya, Bu. Iya. Paling nggak memang kalau Pak Polisi yang diajar. Selalu ada kata siapnya. Jadi ini yang nilai awalnya ini, nilai pikselnya mengikuti stambuk Anda. Nanti selebihnya ikuti yang ada dalam soal ini, nomor 3. Ya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup ya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.